Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana fi mahajjatihi al-bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayyuhal mustami'un wal musyahidun, ayyuhas shaimun. Insyaallah dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari syarah hadis arba'in yang ketiga. Dalam hadis arba'in nawawiyah yang ketiga ini, situ dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menunaikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kelima, berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asyrul mustamin rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat banyak sekali kandungan-kandungannya atau ibrah-ibrahnya yang perlu kita teladani, ya, kita ambil hikmahnya. Dari sisi penjelasan lugawi atau bahasa, bahwa Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, jadi anaknya dari Umar bin Khattab yang namanya adalah Abdullah. Kemudian anaknya Umar bin Khattab ini dijuluki atau mempunyai kunyah namanya Abu Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Abdurrahman, ya. Jadi Umar bin Khattab punya cucu namanya Abdurrahman. Sami'tu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, telah bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 pondasi, 5 dasar. Khamsin ini berharokat kasrah, ya. Kemudian syahadati alla ilaha illallah. Syahadati alla ilaha illallah ini sebagai badal, ya, pengganti dari khamsin. Karena khamsinnya di sini ada kasrah, maka syahadati, ya, itu harus mengikuti khamsinnya karena yang dibadalkan, ya. Syahadah harus kasrah, ya, kasrah. Kalau misalkan di sini dhammah, syahadatu alla ilaha illallah, berarti di situ ada, ya, lafaz yang mustamir, lafaz yang tersembunyi, ya, bisa al-ula, misalkan al-ula yang pertama syahadatu, itu sebagai khobar. Kalau misalkan di sini
berharokatnya syahadatu, ya bukan syahadati. Kalau syahadati itu termasuk dalam badal, ya. Wa itaiz zakah wa hajjil bait, ya, wawunya di sini adalah wawu athaf yang menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Wajib yang ada wawu athafnya itu wajib untuk berharokat seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya harokat kasroh, berarti ya setelah wawu athaf harokatnya kasroh juga. Nah, ini dalam sisi balaghah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi Islam ini dibangun di dalam 5 tiang fondasi, ya, agama kita. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang membedakan antara kita dengan orang-orang ahlul kitab. Tapi sekarang ahlul kitab sudah nggak ada. Kalaupun ada ahlul kitab, itu mereka sudah masuk ke dalam agama kita semuanya. Jadi non muslim lah, ya, lebih tepatnya itu, ya. Jadi syahadat la ilaha illallah yang membedakan kita dengan orang non muslim itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Memang dulu orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyembah juga perantara-perantara. Untuk apa? Untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk, ya, mendekatkan perantara tersebut kepada Allah. Karena apa? Karena mereka, ya, mengakui mereka banyak dosa, mereka kurang pede dan sebagainya, untuk langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Kalau kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya kita langsung saja menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, ya, tanpa ada orang yang kedua. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang kedua, berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bukan tauhid tapi syirik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa sifat. Ada sifat rububiyah. Ya, Allah itu Maha pemberi rezeki, Allah itu Maha memberikan hujan dan sebagainya, yaitu namanya tauhid rububiyah. Ada lagi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah, ya, tauhid yang harus kita esakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat, ya, itu adalah mentauhidkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang harus kita wajib percaya atau iman. Ya, setelah syahadat, kemudian yang kedua adalah sholat. Menegakkan sholat, bagaimana rukunnya, syaratnya, ya, tumakninahnya, itu termasuk menegakkan dari sholat tersebut. Ya, kemudian juga sebelum sholat dan sesudah sholat juga pun itu, ya, sikap-sikap kita, ya, dalam keseharian kita itu harus mencerminkan seorang yang sholat. Ya, karena apa? Yang namanya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan nahi mungkar, ya. Mengajak kebaikan dan mencegah kepada nahi dan mungkar. Kalau misalkan ada orang yang sholat rajin, kemudian, ya, ketika di pasar, ketika di perusahaan, ketika di kantornya dia melakukan korupsi dan lain sebagainya, tidak amanah, tidak jujur dan lain sebagainya, berarti bukan sholatnya yang salah, tapi, ya, orangnya itu tidak memahami hikmah dari sholat tersebut. Sholatnya itu tidak mampu menjaga apa-apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita beragama Islam, menganut keislaman kita itu harus kafah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara totalitas. Ya, secara totalitas. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, ketika kita mengakui hukum-hukum Allah yang sesuai dengan hawa nafsu kita ikuti. Apabila berlawanan dengan hawa nafsu kita dan lain sebagainya, kita hindari, ya. Nah, itu adalah seperti orang-orang yang ahlul kitab, ya, mereka beriman, ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian beriman kepada syariat-syariat sebagian dari Al-Qur'an, kemudian juga kafir atau mengingkari kepada sebagian yang lain. Nah, ini
imannya atau keislamannya orang-orang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi. Masyarul mustami'in rahimakumullah. Nah, jadi sholat ini merupakan fondasi yang paling penting. Malu kita kalau misalkan kita adalah seorang yang rajin sholat, malu kita untuk melakukan kemaksiatan, malu kita untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya ya, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan di luar masjid atau di luar sholat. Kemudian yang keempat adalah zakat. Setelah kita sholat ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian kepada kita seorang muslim dan mukmin, yaitu ya untuk mengeluarkan zakat. Kira-kira dia cinta enggak dengan hartanya? Kalau dia cinta dengan hartanya ya, cintanya dengan hubban jamma ya, dengan perasaan yang kelewat batas gitu ya. Ibaratnya harta itu diletakkan ya di hatinya, bukan di telapak tangannya. Kalau sudah hartanya itu dalam hatinya, ini susah, akan sulit ya untuk diwajibkan untuk membayar zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini diwajibkan kepada umat Islam untuk membayar zakat, bukan berjihad dan lain sebagainya? Ya. Karena kalau misalkan hartanya saja sudah dikeluarkan, hartanya saja sudah dikorbankan ya, untuk Islam, maka ya, insya Allah otomatis ya jiwanya ini akan ikut. Ya, kalau sudah gampang dia sudah mengeluarkan zakat, itu akan mudah untuk Allah Subhanahu wa taala menagih atau membeli ya jiwa-jiwa orang mukmin ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan kewajiban kita atau seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dengan harta. Ya, berjihad dengan harta banyak sekali. Tapi hanya satu ayat ya. Satu ayat ya dalam surah At-Taubah, dalam satu ayat itu seruan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang muslim dan mukmin untuk mengorbankan jiwanya dulu baru hartanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha asyrara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha asyrara minal mu'minina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang mukmin anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, baru harta-harta mereka. Cuman satu ayat, karena apa? Allah tahu ya, manusia itu sangat mencintai, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, manusia itu sangat mencintai hartanya, sangat mencintai apa-apa yang dia punya semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu ayat saja yang berkaitan ya dengan jihad, yaitu yang didahulukan adalah jihad dengan diri ya, dengan nyawa kita, dengan diri kita, baru dengan harta. Masyarul musyahidin wal mustami'in rahimakumullah. Yang terakhir adalah sebelum terakhir ini ya, dua lagi, yaitu haji dan puasa. Kalau haji yaitu dilakukan yaitu dengan amalan-amalan jasad kita dan juga harta kita. Kalau haji ada yang belum mampu ya berarti tidak wajib ya. Kalau misalkan haji ada yang nggak mampu jasadnya, lumpuh dan lain sebagainya ya, kalau itu bisa disiasatin, bisa dibadal lah ya, bisa diganti dengan orang yang lain ya. Tapi kalau masalah masalah harta tidak mampu, udah ya, jadi tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan ya, berpuasa di bulan Ramadan yang ya sama-sama kita jalani ini ya, itu merupakan kewajiban ya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang percaya kepada Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini adalah suatu kewajiban. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan ya, di mananya terdapat ampunan, maghfirah, kemudian juga pahalanya itu akan berlipat-lipat ya, sesuai dengan hadis sampai 700 kali lipat itu kalau misalkan dihitung-hitung. Tapi amalan puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi ya. Kullu amal ibni Adam, setiap
Ya, seluruh amalan Ibnu Adam itu akan diberikan ganjaran. Illa shaum, kecuali berpuasa, kecuali amalan-amalan puasa. Fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, maka sesungguhnya puasa itu buat saya, kata Allah Subhanahu, buat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, ya, enggak bakal tahu itu malaikat, ya, dibalasnya berapa, ya kan, pahalanya berapa yang kita dapatkan dari Allah. Jadi Allah langsung yang akan membalas puasa kita. Otomatis puasanya, ya, puasa yang menjaga seluruh amalan-amalan jawarih kita, amalan-amalan anggota-anggota tubuh kita, puasa mata, mulut, hawa nafsu, ya, selain puasa dari makan dan minum, ya. Puasanya kalau dalam tingkatan itu puasanya khawasul khas, ya. Nah, puasa khusus tapi terkhusus gitu, ya, puasanya orang-orang, ya, para ulama, ya, para tabi'in, para sahabat, ya. Masyarul musyahidin wal musta'min rahmatullah, itu mungkin yang bisa disampaikan, ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan faedah hadis yang ketiga Arba'in Nawawi kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan khususnya al-fakir, ya, bermanfaat bagi al-fakir sendiri dan umumnya kepada para al-musyahidin wal musta'min. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.